Menantu Super. Bab 3891-3900. Bab 3891. Apa yang akan dia lakukan lagi? Han Sanqian tersenyum pahit dan menghela nafas, apalagi yang bisa kita lakukan? Keluar dan mati, atau kita bisa mengandalkan medan di pegunungan untuk melawan mati-matian dan bertahan selama beberapa hari lagi. Jika apa yang saya harapkan benar, tidak kurang dari 200.000 tentara akan mengepung kita di sini. Pasukan 200.000. Su Yingxia jelas terkejut. Han Sanqian mengangguk sedikit. Ming Yu, seorang wanita yang berhati-hati dan cerdas, tidak akan pernah menderita kerugian yang sama 2 kali di depanku, jadi dia pasti tidak akan menganggap enteng saat berurusan denganku kali ini. 200.000 pasukan sama dengan setengah dari pasukannya. Dia tidak akan pelit. Sial, aku tidak takut mati. Yang paling kubenci adalah aku tidak bisa membunuh Fu Mei Jalang Bau itu sebelum aku mati. Dia benar-benar jahat. Untungnya, aku sangat percaya dia akan menyerah kepada musuh sebelum dan saya benar-benar bersedia memberinya kesempatan. Saya tidak menyangka. Seekor anjing tidak dapat mengubah kebiasaan makan kotorannya. Su Yingxia sangat marah hingga dia bahkan mengumpat. Tentu saja Han Sanqian dapat memahami suasana hatinya dan menepuk pundaknya, jangan marah tentang hal-hal ini. Ayo kembali dan istirahat dulu. Kalau begitu, haruskah kita menyuruh semua orang bersiap? Su Yingxia bertanya. Biarkan semua orang beristirahat dengan tenang dulu. Ini akan memberitahu mereka bagaimana cara beristirahat dengan baik ketika semua orang khawatir dan marah, kata Han Sanqian. Su Yingxia berpikir sejenak dan merasa perkataan Han Sanqian masuk akal, dia mengangguk dan mengikuti Han Sanqian kembali ke gua. Tidak ada yang memperhatikan sesuatu yang aneh pada pasangan itu. Setelah beristirahat sekitar setengah jam, Mo yang bangun, membangunkan semua orang, dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Hanya Han Sanqian Liang dan istrinya yang tidak bergerak, tidak ada niat untuk bangun. Tidak perlu pergi. Fu Mei mengkhianati kita dan kita sekarang dikepung. Han Sanqian tertawa pelan, lalu menatap orang-orang yang terkejut, apakah kamu takut mati? Semua orang masih sok, semua tercengang, bahkan ada yang begitu ketakutan hingga kakinya lemas. Mereka semua mengkhianati Ye Sijun dan Ming Yu, dan sekarang mereka dikelilingi oleh orang lain, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan diselesaikan oleh Qiu Hou. Kenapa kamu takut mati? Kalau kamu takut mati, ibumu tidak akan keluar jalan-jalan. Jika kamu takut mati, ibumu akan melahirkan dan merawat putranya di rumah. Moyang yang pertama bereaksi, dan langsung mencibir dengan jijik. Tuan Ruyu juga tersenyum lembut, Ning tidak punya banyak teman dalam hidup ini, tapi lumayanlah memiliki teman yang merupakan teman dekat hidup dan mati. Hidup dan mati bagi Anda dan saya bergantung pada ini. Pidato kedua orang tersebut meningkatkan semangat, dan banyak orang bereaksi sebagai tanggapannya. Meskipun ini adalah situasi yang menyedihkan, setidaknya semua orang bersatu. Oke, karena tidak ada di antara kalian yang takut mati, maka Tuan Han dan istrinya akan mengorbankan nyawa mereka untuk menemanimu. Han Sanqian tersenyum lembut, semuanya, hidup atau mati tidak dapat diprediksi, tetapi Tuan Han dapat menjaminnya sebagai selama Tuan Han masih hidup, dia pasti akan melakukannya. Saya akan bertarung berdampingan dengan Anda sampai akhir. Selama kami memiliki satu nafas, kami juga akan bertarung berdarah denganmu. Oke. Han Sanqian berdiri, semuanya, Han sudah mengerti. Han berjanji kepada Anda bahwa jika kita bisa melewati kesulitan ini, Han tidak akan pernah memperlakukan siapapun dengan buruk. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian melangkah menuju luar gua. Namun ada satu orang yang berhenti bergerak maju saat ini. Wajahnya penuh penyesalan dan ketakutan. Fu Lin. Fu Mei mengkhianati mereka, tapi Fu Mei adalah saudara perempuannya. Oleh karena itu, bagaimana dia dapat menyingkirkan beberapa hal? Han Sanqian dengan jelas memperhatikan sesuatu yang aneh pada Fu Lin, ayah dan anak hanya terbagi menjadi musuh dan teman, apalagi kakak dan adik. Kamu harus serius dan membuktikannya kepada semua orang, daripada hanya pamer di sini. Bukan begitu. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian mencibir dan memimpin semua orang keluar gua. Melihat semua orang,
Fulin mengertakkan gigi dan mengepalkan senjatanya erat-erat. Ya, cara terbaik untuk membuktikan dirinya adalah dengan mengambil tindakan praktis, bukan? Memikirkan hal ini, dia bergegas keluar, tetapi begitu dia tiba di pintu masuk gua, amarahnya digantikan oleh keterkejutan. Dia sedikit tercengang, berdiri di sana dengan pandangan kosong, bingung sejenak. Bab 3892 Anda menghancurkan diri sendiri. Pemimpin aliansi hanya menghukumku, kenapa repot-repot? Gumam Fulin. Han Sanqian, aku tidak tahu kegilaan macam apa yang dia alami, tapi saat dia keluar dari gua, dia benar-benar menghantam langit dengan backhandnya. Telapak tangan ini mempunyai energi yang banyak, namun kurang murni, dengan kata lain tidak terlalu agresif, namun dapat bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Artinya, benda ini sengaja dirancang untuk menarik musuh. Untuk apa ini? Fulin bergumam, sangat bingung. Saat ini kita sudah terjebak dalam pengepungan yang ketat dan keadaan yang sangat menyedihkan. Sekarang kita bertemu dengan seseorang yang membeberkan posisinya. Apakah ini berarti keadaan setiap orang saat ini tidak cukup buruk? Hal ini membawa banyak musuh ke sini, dan Fulin benar-benar tidak tahu apa yang dia lakukan. Satu-satunya penjelasan masuk akal yang bisa dia berikan adalah bahwa Han Sanqian sedang marah, karena dia marah pada banyak orang di sini, dia tidak melakukan apa-apa dan mengubur semua orang bersama-sama sehingga tidak ada yang bisa melarikan diri. Hukuman. Han Sanqian menatap Fulin dengan aneh, apakah anakmu tidak sakit? Kalau kakak ipar bukan hukuman, lalu apa maksudmu dengan ini? Teriak Fulin sedih. Han Sanqian melirik yang lain dan melihat banyak dari mereka juga mengerutkan kening, dia tidak bisa menahan senyum, apakah gunung ini besar? Besar sekali, kata semua orang tanpa berpikir. Kalau begitu bukit yang kita tinggalkan sekarang cukup besar. Tidak masalah jika itu besar, tidak masalah jika itu kecil. Han Sanqian mengangguk, baiklah, izinkan saya bertanya, apakah kita sekarang berada di tengah pegunungan? Semua orang mengangguk lagi. Kami adalah musuh di kedua sisi. Mulai dari posisi kami, ada jarak agak jauh ke tepi kedua sisi. Jalan pegunungan terjal. Saat kami sampai, apakah Anda lelah? Mengatakan bahwa Anda tidak lelah jelas tidak masuk akal, lagi pula, semua orang sudah lelah dan beristirahat di dalam gua dalam waktu yang lama sejak mereka memasuki gunung hingga tiba di sini. Walaupun dikatakan bahwa mereka yang menganut Taoisme tidak perlu istirahat, namun jika ingin mencapai puncaknya selalu diperlukan. Karena kita semua tahu bahwa kita lelah, izinkan saya bertanya, apa gunanya kita menyelinap keluar? Lebih baik kita berinisiatif mengungkap posisi kita dan membiarkan mereka menyerang. Sambil menunggu pekerjaan, kita akan memanfaatkan gunung untuk melawan mereka secara menyeluruh. Selamat bersenang-senang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa meskipun kamu mati, kamu harus menghidupi beberapa orang. Setelah mendengar kata-kata Han Sanqian, semua orang melihat kembali ke daerah sekitarnya, dan terkejut saat mengetahui bahwa lokasi mereka berada benar-benar merupakan tempat pertahanan yang sangat baik. Gunung tersebut cukup besar, namun tidak terlalu besar. Hal ini tidak hanya dapat membantu membubarkan kekuatan musuh, tetapi juga menahan tembakan langsung lawan agar tidak meledakkan gunung tersebut. Untuk lokasinya memang tempatnya tepat, letaknya di tengah pegunungan, jadi kemanapun musuh ingin sampai ke sini, mereka harus mendaki gunung dan punggung bukit. Sekarang kamu mengerti segalanya, mengapa kamu masih berdiri di sana? Han Sanqian tersenyum sedikit, mengapa kamu tidak segera mengatur pertahananmu? Ya, persenjatai dirimu. Sekelompok orang akhirnya sadar, dan masing-masing menghapus dekadensi dan keraguan tadi, dan menjadi penuh energi. Namun, bagaimana cara mengatur pertahanan? Han Sanqian tersenyum lembut, menepi Fulin, Mo Yang, Master Ruyu dan yang lainnya, dan membisikkan sesuatu di telinga mereka detik berikutnya, semua orang tersenyum. Setelah itu, beberapa orang masing-masing memimpin sekelompok anggota dan dengan cepat menuju ke daerah sekitar bawah gunung. Hanya Ning Yue yang memimpin sekelompok anggota lama untuk mengikuti Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tipis dan berkata kepada Ning Yue, kami memiliki paling banyak lebih dari 200 orang, tetapi kami harus menghadapi 200.000 orang penuh. Ning Yue, katakan sejujurnya, apakah kamu takut?
Ning Yue tersenyum lembut, dengan perbedaan kekuatan yang begitu besar, bukankah bohong jika mengatakan bahwa saya tidak takut? Tapi, sejujurnya, saya masih memiliki beberapa harapan di hati saya. Mengharapkan. Belum lagi menang, saya hanya ingin melihat rekor pembunuhan seperti apa yang bisa saya buat dalam kesulitan seperti itu. Setidaknya, ketika saya masuk neraka, saya bisa menemukan beberapa narapidana untuk dibanggakan tentang hidup saya. Ning Yue tersenyum. Aku, Han Sanqian, selalu sangat kompetitif. Oke, agar aku tidak kalah darimu saat aku membual di neraka, aku harus menampilkan pertunjukan yang bagus. Begitu dia selesai berbicara, tangan Han Sanqian bergerak sedikit, pedang giok keluar dengan ringan, dan roda bulan api langit juga muncul di sekitar Han Sanqian tepat pada waktunya. Penuh dengan niat membunuh. Ini dia anjing berkepala manusia. Ning Yue melihat ke tepi pegunungan di kejauhan, udara hitam naik, dan dia tidak bisa menahan tawa dingin. Udara hitam perlahan menuju toko ini. Bab 3893 berpura-pura pandai dalam hal itu. Beberapa jam kemudian, ketika udara di sekitar bukit tiba-tiba turun hingga mencapai titik beku, dan ketika langit malam semakin gelap bahkan menjelang fajar, semburan bau aneh pun melanda tempat itu. Han Sanqian. Tiba-tiba, teriakan nyaring memecah kedamaian di sini. Di tengah lereng gunung, saat udara hitam memenuhi udara, seseorang berdiri dan mengarahkan jarinya dengan marah ke arah Han Sanqian. Han Sanqian menunduk dan tidak bisa menahan tawa. Kamu si Jun. Salah satu lengannya dipotong oleh Han Sanqian. Ketika dia melihat Han Sanqian, dia melompat seolah-olah dia telah melihat musuh yang membunuh ayahnya. Orang bodoh ini yang pertama menembak. Dia telah dipukuli berkali-kali dan menderita kerugian berkali-kali, tapi dia masih tidak tahu bagaimana harus bersikap. Di puncak gunung, Han Sanqian tersenyum tak berdaya. Ning Yue tidak bisa menahan tawa, yah, seseorang harus menerima pukulan. Orang-orang cukup berani untuk menanggungnya, bukan? Saya tidak tahu apakah dia akan mati atau tidak, tapi saya yakin dia akan dipukuli hingga berdarah jika dia tinggal sebentar, kata Han Sanqian. Ning Yue mengangguk, sebenarnya, saya tidak tahu siapa yang harus saya targetkan pada awalnya. Saat dia menunjukkan kepalanya, saya punya target. Ye Sijun yang malang bahkan tidak tahu bahwa dia telah terdaftar sebagai target saat ini, sebaliknya, dia mengira bahwa dia memiliki 200.000 tentara, dan sekarang dia menyerang Han Sanqian dan yang lainnya baik dari dalam maupun luar. Jika Anda tidak keluar untuk memasang garpu saat ini, kapan Anda akan menunggu? Sialan, idiot, apakah kamu takut setengah mati ketika melihatku sekarang? Aku bilang kamu Han Sanqian tidak akan sombong lama-lama, hari ini adalah hari di mana kamu, idiot, mati. Oh, ngomong-ngomong, ada 200.000 orang yang mengelilingimu sekarang. Bukankah kamu cukup mampu bertarung? Turun dan bermainlah sebentar. Jika menurutmu jumlah orangnya tidak cukup, aku masih memiliki pasukan sebanyak 200.000 orang di luar. Haha, dasar bodoh, apakah kamu akan bertarung denganku? Kamu bukan siapa-siapa. Ye Sijun yang sombong dan angkuh, situasi di hadapannya akhirnya membuatnya merasa bangga dan menghilangkan depresi sebelumnya. Ye Sijun, kamu terlihat sangat sombong, tidakkah ada yang memberitahumu? Han Sanqian menjawab dengan dingin. Kamu pelit. Ye Sijun tersenyum bukannya marah, nak. Kamu hanya bebek rebus sekarang, jadi kamu sangat keras kepala. Jadi apa salahnya aku menjadi pelit? Apakah kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku? Tentu saja mereka yang memiliki kemampuan pantas untuk pamer, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki kemampuan. Ning Yue tersenyum dingin, jika Fu Mei tidak menggunakan statusnya sebagai anggota keluarga Fu untuk menyatukan kita, aku khawatir kamu masih menggerogoti roti kukus dan menunggu di luar kota kami. Kain Wall. Fu Mei bisa punya rencana ini, apa menurutmu aku tidak mengetahuinya? Dia adalah istriku, bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang dia lakukan? Biar ku beritahu yang sebenarnya, tindakan Fu Mei kali ini sudah diatur olehku. Ye Sijun tertawa dingin. Apakah kamu yang mengaturnya? Ning Yue tersenyum dengan jijik, Ye Sijun, aku tidak bisa memujimu jika kamu memiliki kemampuan lain,
tetapi kebajikanmu yang seperti anjing yang terus memberi emas di wajahmu sungguh mengagumkan. Brengsek, dasar San Babao, jika kamu tidak percaya, mintalah Fu Mei keluar dan menghadapinya. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke udara hitam. Setelah beberapa saat, Fu Mei perlahan keluar dari dalam. Melihat Fu Mei, Ning Yue, Han San Qian, dan Su Yingxia jelas-jelas marah dan berdiri tanpa sadar. Fu Mei memberanikan diri dan memandang mereka, semuanya. Maafkan aku, seperti kata pepatah, jika kamu menikah dengan ayam, ikutilah ayam, jika kamu menikah dengan anjing, ikutilah anjing. Saya sangat berterima kasih kepada kamu untuk memberiku kesempatan untuk mempercayaimu karena aku anggota keluarga Fu, tapi sayangnya, aku juga istri Ye Sijun. Jadi, rencananya memang diatur oleh Sijun, dan dialah orang pertama yang melakukannya. Ye Sijun awalnya mengira Fu Mei berbicara banyak omong kosong, tetapi setelah mendengar apa yang terjadi, dia merasa sangat puas. Setidaknya, dalam menghadapi pencapaian yang begitu besar, Fu Mei yang menyebalkan masih bisa memberikan penghargaan pada dirinya sendiri dengan cara yang wajar. Berdasarkan hal ini saja, ketika mencari pria-pria yang akan menyakitinya di masa depan, ada baiknya memilih gelombang penampilan untuknya. Pria berkualitas cukup bagus. Apakah kamu mendengar itu, idiot? Apakah kamu ingin aku membuka telingamu dan mendengarkan dengan seksama? Ye Sijun memandang Han San Qian dengan cibiran bangga. Untuk sesaat, rasanya seolah-olah dia sendiri yang merencanakan semuanya, dan dengan energi yang begitu bangga, dia merasa seolah-olah dunia berada dalam genggamannya. Han San Qian tersenyum tak berdaya, menatap Ning Yue, dan kemudian kembali menatap Ye Sijun. Yah, karena ada bukti bahwa kamu adalah orang pertama yang melakukan ini, kami tidak perlu mengatakan lebih banyak. Setelah kata-kata itu jatuh, Ning Yue dan dia saling tersenyum detik berikutnya, Ye Sijun tercengang. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bab 3894 masih ada permintaan seperti itu. Ada penyakit serius. Ye Sijun mengumpat dengan marah dan melihat Han San Qian dan Ning Yue terbang ke arahnya. Tanpa sadar dia terkejut dan marah, dan mundur beberapa langkah. Sekarang dialah yang terkuat, dan sekarang dialah yang mengambil inisiatif. Mengapa Han San Qian berinisiatif memukulinya? Apakah ada hukum kerajaan untuk ini? Sialan, Han San Qian. Anda benar-benar bahkan tidak memberi saya kesempatan untuk pamer. Aku akan melawanmu habis-habisan. Tidak, anak buahku akan melawanmu. Begitu dia selesai berbicara, Ye Sijun melambaikan tangannya. Tiba-tiba, sekelompok kavaleri besi tiba-tiba melesat keluar dari udara hitam. Pasukan kavaleri itu mengenakan baju besi hitam, dengan bayangan hitam di sekujur tubuhnya, tampak seperti hantu tetapi bukan hantu. Dia duduk di atas kudanya dan berkepala naga. Seluruh tubuhnya hitam pekat, dan energi hitam juga menyebar. Ada sekitar 30 orang dalam satu kelompok, setengahnya memegang tombak dan setengahnya lagi memegang pedang lebar. Mereka menyerang Han San Qian dengan penuh keagungan. Brengsek, Han San Qian, kamu ingin menyerang kakek Ye secara diam-diam, kamu harus mencoba kekuatan kavaleri kematian dulu, Ye Sijun tiba-tiba mencibir. Panggilan. Kuda hantu meraung dengan marah, dan 30 pasukan kavaleri menyerang langsung ke arah Han San Qian dalam formasi yang aneh. Meskipun dia belum pernah melihat hal-hal ini sebelumnya dan tidak pernah berperang melawannya, Han San Qian tahu secara intuitif bahwa apa yang disebut kavaleri kematian ini tidak boleh dianggap remeh. Hati-hati, ikuti aku di belakangku, Han San Qian memberitahu Ning Yue, dan dia memimpin dan bergegas maju. Wow! Ledakan! Pedang panjang itu menebas lurus, tombaknya jatuh lurus ke bawah, dan Han San Qian tanpa sadar menyentuh pedang giok itu. Sesaat Han San Qian merasakan mati rasa di mulut harimau, tangan yang memegang pedang seolah-olah sedang berpegangan pada gunung yang hendak runtuh, begitu berat hingga hampir tercekik. Engah! Ning Yue ada di belakangnya. Meskipun Han San Qian menerima sebagian besar serangan untuknya dan dia sudah bersiap dengan baik, dia masih merasakan sakit yang menusuk di dadanya ketika beberapa senjata ditekan, dan tenggorokannya terasa manis di detik berikutnya. Seteguk darah muncrat langsung. Apakah kamu baik-baik saja? Han San Qian bertanya dengan tergesa-gesa. Ning Yue mengertakkan gigi dan menggelengkan kepalanya, jangan khawatir,
kamu tidak akan mati meskipun kamu terluka. 3000, ada yang tidak beres. Kavaleri kematian ini tampaknya sangat kuat. Han Sanqian mengangguk, memang benar demikian. Mereka kuat, dan saya juga tidak lemah. Saya akan membuka jalan, teriak Han Sanqian dingin. Detik berikutnya, dengan tusukan pedang giok, Han Sanqian bergegas keluar dari pengepungan dan melonjak ke langit. 72 pedang ilahi. Dengan teriakan marah, ilmu pedangnya yang tajam turun bersamanya, dan dia segera menyerang kavaleri dan pergi. Pong pong pong. Untuk sesaat, yang terdengar hanya suara tajam senjata besi, dan serangan pedang gila Han Sanqian hampir semuanya mengenai armor kavaleri, kecuali percikan api yang tersebar, tidak ada yang lain. Apa? Han Sanqian terkejut. Dia jelas-jelas membidik kepala dan bagian penting lainnya dari kavaleri ini, tapi mengapa, pada akhirnya, dia mengenai bahu atau punggung mereka, yang armornya sangat defensif. Dengan kemampuan pengenalan Anda sendiri, Anda tidak seharusnya membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu, bukan? Ada yang salah dengan kavaleri ini, Han Sanqian berteriak pada Ning Yue dengan tergesa-gesa. Apa? Ning Yue terkejut. Tapi yang lebih mengejutkannya adalah ketika Han Sanqian sedang berbicara dengannya, kelompok kavaleri telah beralih dari bertahan ke menyerang. Dengan backhand mereka, 30 pedang dan senjata langsung menyerang Han Sanqian. Ning Yue ingin mengingatkan Han Sanqian bahwa saat ini sudah terlambat, jadi dia hanya bisa melihat pedang dan senjatanya hilang. Wow! Reaksi Han Sanqian di sana juga sangat cepat. Meski ia dikalahkan lebih dulu, untungnya reaksi dan kecepatannya memungkinkannya melarikan diri sebanyak mungkin. Dengan pedang dan senjatanya hilang, Han Sanqian terbang beberapa meter ke udara, menghindarinya dengan sempurna. Melihat ke bawah, celana Han Sanqian telah dipotong beberapa kali, jika itu orang biasa, kakinya akan tertinggal di antara pedang dan senjata. Han Sanqian memandang kelompok kavaleri dengan tidak percaya, mengerutkan kening sejenak. Han, ada apa? Apa kamu kadang-kadang tercengang? Lihat postur tubuhmu, bukankah kamu hanya ingin memukulku? Ayolah, sial, aku benar-benar ingin dipukul olehmu. Melihat situasi seperti itu, Ye Sijun tidak hanya sangat percaya diri saat ini, tetapi juga menertawakannya berulang kali, dan bahkan mengulurkan wajahnya untuk dipukul oleh Han Sanqian. Han Sanqian tersenyum tak berdaya pada Ning Yue, aku belum pernah mendengar permintaan tercela seperti itu seumur hidupku. Kalau begitu kamu harus memuaskanku, jawab Ning Yue sambil tersenyum. Bab 3895, jangan terbiasa dan menghajarnya. Han Sanqian mengangguk dan hendak berbicara, tapi dia hanya mendengar Ye Sijun menamparkan wajahnya dengan tangannya sendiri. Ayo Han, pukul aku. Aku memasang wajah sialanku di sini. Jika kamu laki-laki, lakukan saja. Ye Sijun sangat bangga, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Han Sanqian dan mengambil kembali semua uang yang telah dia derita sebelumnya, termasuk pokok dan bunganya. Han Sanqian tersenyum pahit, Ye Sijun, aku telah melihat banyak wanita jalang, tapi ini pertama kalinya aku melihat wanita jalang sepertimu yang sedang mencari seks. Baiklah, kakekmu, aku akan memuaskanmu. Detik berikutnya, Han Sanqian meluncurkan Skyfire Moonwell miliknya dan bergegas menuju kavaleri. Ning Yue juga segera menarikan pedangnya dan menggunakan Skyfire Moonwell untuk membungkus kavaleri. Wow! Han Sanqian mundur dan berlari langsung menuju Ye Sijun. Persetan denganmu. Ye Sijun sangat tertekan. Di bawah pengepungan seperti itu, Han Sanqian masih bisa melarikan diri. Sialan. Namun, Ye Sijun jelas bukan orang yang sangat bodoh, karena dia berani pamer seperti ini, dia harus bersiap sepenuhnya. Meskipun benar aku mempermalukanmu, apakah kamu benar-benar berpikir aku pantas dipukul? Aku sudah lama berharap bahwa kamu, Han Sanqian, memiliki kemampuan untuk dekat denganku. Ye Sijun tiba-tiba mencibir di wajahnya, dan detik berikutnya, dia melambaikan tangannya, aku hanya menunggumu, Han Sanqian, untuk mengambil umpannya. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara kavaleri, dan tim kavaleri lainnya tiba-tiba bergegas keluar dari udara hitam. Saat ini, Han Sanqian tidak mengharapkan tindakan seperti itu, tetapi karena dia sangat dekat dengan Ye Sijun dan energi hitam di belakangnya, jelas sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini.
Kami hanya bisa membela diri dengan berani. Haha, Han Sanqian, kamu masih ingin memukulku. Kamu benar-benar sedang melamun. Sekarang, bajingan, cepatlah membela diri. Meski begitu, aku tidak tahu apakah sudah terlambat bagimu untuk membela diri sekarang. Ye Sijun tertawa liar. Kavaleri besi menunggangi mereka, pedang dan senjata datang, dan situasinya sangat kritis. Bahkan Han Sanqian harus mengakuinya saat ini, karena jika dia adalah orang biasa, dia mungkin akan dipotong-potong oleh pedang dan senjata, atau diinjak-injak menjadi kue kering oleh kavaleri. Sialan. Han Sanqian mengutuk dengan suara rendah. Kavaleri ini sangat kuat dan aneh, jadi jangan gegabah. Segera setelah pedang giok ditarik, 72 pedang dewa bekerja sama dengan langkah Dewa Taiksu, dan Han Sanqian segera melawan. Untuk sesaat, satu-satunya suara yang terdengar hanyalah suara benturan senjata. Kekacauan listrik dan batu api muncul. Tuan Kotazu, bagaimana menurutmu? Ming Yu tersenyum sedikit di tengah energi hitam. Ketika Zhu Yansuo disebutkan namanya, dia tiba-tiba tertegun dan berpikir sejenak, serangan kavaleri sangat sengit. Kita semua tahu ini. Orang yang bernama Ning Yue dianggap sebagai master, tetapi sangat sulit untuk dikelilingi oleh kavaleri. Namun, Han Sanqian tetaplah Han Sanqian. Meskipun Tuan Ye menggunakan tipuan untuk memindahkannya dan kemudian tiba-tiba membunuhnya secara tiba-tiba, Zhu tetap percaya bahwa dengan kekuatan Han Sanqian, dia hanya akan menderita luka ringan paling banyak. Untuk melakukan kerugian besar padanya. Ming Yu tersenyum lembut, tampaknya Tuan Kota Zhu sekarang mulai bersikap rendah hati dan menahan diri dalam penilaiannya terhadap Han Sanqian. Tidak mungkin, Zhu tidak berpengetahuan luas, tapi dia telah bertemu banyak orang yang cakap dan orang asing, tapi orang ini Han Sanqian benar-benar memberitahuku apa yang tidak normal dan apa yang tidak terduga. Baginya, Zhu harus berhati-hati dengan perkataan dan tindakannya, lagi pula, aku tidak ingin ditampar lagi. Zhu Yansuo berkata dengan lembut. Ditampar mukanya tidak menakutkan, yang menakutkan adalah hal itu membuat Anda terlihat sangat bodoh. Ming Yu mengangguk, cukup puas dengan pertumbuhan Zhu Yansuo di Han Sanqian, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya, sayangnya, kamu masih terlalu meremehkannya. Apa maksudmu? Zhu Yansuo bingung. Apakah ini meremehkan? Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya? Bentak. Tiba-tiba, suara tajam di wajah Ye Sijun memberinya jawaban yang tepat. Bab 3896, tamparan di wajah ini sangat keras. Apa? Zhu Yansuo menyeka matanya, hampir tidak percaya bahwa apa yang dilihatnya di depannya adalah kebenaran. Namun bunyi jepretannya begitu keras hingga hampir tidak ada keraguan lagi akan keasliannya. Apalagi saat ini Ye Sijun juga menyentuh wajahnya untuk membuktikan bahwa fakta tersebut baru saja terjadi. Bagaimana dia melakukannya? Zhu Yansuo mengerutkan kening, tidak dapat memahaminya sejenak. Jelas sekali bahwa Han Sanqian tidak punya waktu untuk menghadapi serangan kavaleri besi gelombang kedua yang tiba-tiba menyerbu. Antara nyaris tidak melawan dan bergegas, dia bisa menjamin bahwa dia akan tetap aman dan pergi, yang sudah menjadi batas dari batasnya. Dia. Bagaimana mungkin dia masih ada di sana? Mampu mengubah pertahanan menjadi serangan di celah dan ruang terbuka membuat Ye Sijun mendapat tamparan di wajahnya. Apakah itu manusia? Dia adalah manusia, Ming Yu tersenyum pahit, tetapi siapa bilang manusia akan lebih buruk daripada dewa? Ya Tuhan. Zhu Yansuo hanya bisa menggelengkan kepalanya. Zhu Yansuo tidak tahu apakah tamparan itu berat atau tidak, tetapi Zhu Yansuo lebih tahu daripada siapapun tentang kerusakan psikologis yang ditimbulkannya, yang jumlahnya hampir bertonton. Orang ini Han Sanqian benar-benar seperti laut hitam di klan iblis, tak terduga. Zhu Yansuo menggelengkan kepalanya. Untuk sebuah kota belaka, 400.000 tentara dikerahkan. Apa menurutmu semua orang bisa menikmati perlakuan seperti ini? Ming Yu mencibir dan menatap Han Sanqian, mereka bilang ini untuk kota, tapi nyatanya, itu lebih untuk dia. Han Sanqian. Kalau begitu sepertinya Tuan Ye jelas-jelas berpura-pura menjadi terlalu besar kali ini, Zhu Yansuo menghela nafas. Siapa yang tidak mudah diajak main-main? Jika kamu ingin macam-macam dengan Han Sanqian sialan itu, dia akan menimbulkan masalah sendiri.
Bisakah kita menghentikannya? Ming Yu berkata dengan suara dingin, seorang tuan muda yang mulia harus menjadi yang tertinggi di antara semua raja, tapi aku malah kehilangan muka lagi dan lagi di depan Han San Qian, dan gengsiku terbuang percuma. Ini salahmu sendiri. Setelah Ming Yu selesai berbicara, selain energi hitam, saat suara gertakan berakhir, terdengar suara gertakan lainnya. Tangan Ye Sijun yang semula menyentuh sisi kanan wajahnya tanpa sadar menyentuh sisi kirinya, sakit sekali hingga perih, dan wajahnya semakin panas. Tapi yang konyol adalah dia telah ditampar 2 kali berturut-turut, tapi dia begitu terkejut hingga tidak melihat siapa yang memukulnya. Sisi Ning Yue berada di tengah pertempuran yang terjebak, dan jelas kecil kemungkinannya dia bisa mengambil tindakan. Sisi Han San Qian juga dikelilingi oleh kavaleri besi, dan sepertinya dia tidak mungkin bisa memukulnya. Lalu, siapa itu? Hai. Tepat ketika dia tertegun, dia tiba-tiba mendengar teriakan, dan kemudian, bayangan hitam melintas ke kanan. Dia tanpa sadar melihat ke kiri. Bentak. Suara tajam lainnya. Dia merasakan sakit yang membakar di sisi kanan wajahnya. Hai. Ini dia lagi dari kanan. Bentak. Sisi kiri wajahku tiba-tiba terasa perih. Hai. Bentak. Hai. Bentak. Hei dan bentak mulai berdatangan satu demi satu, dan seluruh adegan terasa seperti memasuki konser dalam 10 detik berikutnya, dengan ritme yang konstan. Namun bagi orang yang terlibat, Ye Sijun, dia sama sekali tidak menikmati konser tersebut, dia hanya ingin menangis. Dia seperti burung yang ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa, dengan keraguan dan ketidakberdayaan terlihat di seluruh wajahnya. Setelah mengalami beberapa kali kerugian, ia sebenarnya sudah paham bahwa selama ia mendengarkan dan bertindak pasti akan mendapat tamparan di wajahnya. Namun, tekanan itu membuat tubuhnya benar-benar lepas kendali dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bahkan sekarang, apalagi mendengar, hei, meski dia tidak bisa mendengarnya, kepalanya masih gemetar hebat dari sisi ke sisi. Hei, Ye Sijun. Tiba-tiba, suara yang berbeda dari sebelumnya muncul, menyebabkan Ye Sijun berhenti gemetar hebat. Dia menggelengkan kepalanya dengan susah payah. Dalam pandangannya yang kabur, dia sepertinya melihat Han San Qian berdiri di depannya, tapi dia menggelengkan kepalanya dan membuka matanya. Sekali lagi, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun di depannya. Siapa? Siapa yang memanggilku? Siapa yang memanggilku? Ye Sijun dalam keadaan linglung dan meraung panik. Wajahnya sudah bengkak dan merah, seperti ada kepala babi di kepalanya. Kakekmu, aku memanggilmu. Sosok Han San Qian tiba-tiba muncul di hadapannya, tersenyum padanya, lalu sedikit mengangkat tangan kanannya. Ye Sijun tanpa sadar memegangi kepalanya dan bersembunyi, tetapi ketika dia tidak melihat reaksi apapun, dia mengangkat matanya sedikit, hanya untuk melihat bahwa tangan itu tidak dimaksudkan untuk menamparnya, tetapi hanya melambai sedikit padanya sebagai ucapan selamat tinggal. Apa? Ye Sijun sedikit bingung dan tidak bereaksi sama sekali. Tapi detik berikutnya, dia mengerti. Bab 3897, mengirimmu ribuan mil jauhnya. Disertai dengan ledakan teredam dan kekuatan aneh dari pukulan keras yang datang dari perut bagian bawah, seluruh tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi alam sejati pada saat itu, menjadi lebih ringan, dan kemudian terbang dengan cepat di belakangnya. Saat tubuh Ye Sijun lepas landas dan menggambar parabola sempurna, dengan ledakan keras, Ye Sijun terjatuh ke udara hitam yang jaraknya ratusan meter. Dalam energi hitam, Ming Yu mencoba mengeluarkan aliran energi hitam untuk merespons, tetapi yang terjadi adalah Han San Qian menggunakan energi gelap dan serangannya terlalu mendadak. Bahkan jika dia ingin merespons, jaraknya terlalu jauh dan jaraknya terlalu jauh. Energinya tidak datang. Tidak lagi cukup untuk menangkap Ye Sijun. Ye Sijun tidak berteriak apapun, tapi dia terbaring tak bergerak di tanah dengan mata terbuka lebar. Dia merasa sedikit konyol, dan rasa sakitnya sangat menyakitkan sehingga dia hampir tidak bisa bereaksi. Menjauhlah. Di luar energi hitam, Han San Qian berteriak dengan marah, dan avatarnya tiba-tiba muncul. 8 tubuh emas itu seperti tembok, dan mereka langsung mengusir 30 pasukan kavaleri di tempat. Segera, Han San Qian mengangkat pedang giok ke tangan kirinya, dan cahaya kuning tiba-tiba muncul di tangannya.
Dia kemudian melapisi pedang giok itu dengan serangan backhand. Desir, sikat, sikat. 30 kepala jatuh seperti 30 semangka. 1 detik, 30 kavaleri kematian itu agung dan mendominasi, tetapi detik berikutnya mereka berubah menjadi 30 mayat tanpa kepala. Ledakan. Energi hitam meledak dan menyebar bersama angin. Ketika energi hitam menghilang, tidak ada kavaleri besi yang tersisa di tempat kejadian, tetapi tidak lebih dari bulu ayam di tanah. Saat kavaleri Han Sanqian menghilang, kelompok kavaleri yang mengepung Ning Yue tiba-tiba membalikkan kudanya dan buru-buru berlari menuju lingkaran udara hitam. Ketika Ning Yue melihat ini, dia secara alami tidak menunjukkan belas kasihan dan buru-buru bangkit untuk mengejar, menebas seorang kavaleri dengan satu pedang. Namun yang benar-benar mengejutkannya adalah pedangnya jelas-jelas diarahkan ke kepala pasukan kavaleri tersebut, namun sebenarnya bilahnya mengenai bahunya. Disertai dengan suara dentang armor dan bilah pedang yang bertabrakan, tebasan yang tak terhindarkan ini dengan mudah diselesaikan. Di sisi lain, Han Sanqian terbang dan menebas dengan pedang gioknya. Kedua pasukan kavaleri itu tewas di tempat oleh pedang tersebut. Apakah ada yang salah dengan operasi ini? Ning Yue memandang pedang di tangannya dengan aneh, sangat bingung. Namun, saat dia bingung, kavaleri lain yang belum terbunuh telah bergegas kembali ke udara hitam dan menghilang. Ning Yue ingin pergi, tetapi dihentikan oleh Han Sanqian. Energi hitam ini menyebar hingga puluhan kilometer. Ini sangat aneh, jangan terburu-buru masuk. Ning Yue mengangguk dan berdiri dengan waspada di belakang Han Sanqian. Ini. Di udara hitam, meskipun situasi di dalam tidak dapat dilihat dari luar, terlihat jelas bahwa Zhu Yansuo sedang panik, cemas, marah dan kesal saat ini. Penatua Shenlong dan kavaleri kematian semuanya dikalahkan oleh Han Sanqian. Apa yang harus kita lakukan? Ming Yu mengerutkan kening. Meskipun kavaleri kematian itu berani, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa membunuh Han Sanqian dengan gadget ini. Dia hanya berpikir bahwa hal-hal ini dapat menimbulkan masalah bagi Han Sanqian, atau dengan kata lain, itu akan menjadi unjuk kekuatan. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa bukan saja dia tidak menimbulkan masalah baginya, tapi dia benar-benar membiarkan Han Sanqian menggunakan kesempatan ini untuk memberikan pukulan telak kepada mereka. Mengapa kamu panik? Ming Yu menatap Zhu Yansuo dengan tidak puas, ada 200.000 tentara berdiri di belakangmu. Zhu Yansuo tertegun sejenak, dan tiba-tiba dia teringat bahwa Han Sanqian baru saja ketakutan karena keberaniannya, tetapi dia benar-benar melupakan pasukan besar di belakangnya. Namun, Zhu Yansuo juga percaya bahwa dia bukanlah satu-satunya yang merasa takut. Sebab, bagi kebanyakan orang yang harus melarikan diri dari kota, Han Sanqian adalah bayangan dan mimpi buruk. Memikirkan hal ini, Zhu Yansuo mengangguk ke bawahan di sebelahnya, dan pria itu segera mengangkat telinganya. Zhu Yansuo memberikan beberapa instruksi, dan pria itu segera mengangguk. Setelah itu, dia pergi jauh ke dalam udara hitam di belakang. Setelah beberapa saat, genderang perang bergemuruh dan menyebar kemana-mana. Setelah itu, seluruh gunung dikelilingi oleh udara hitam yang dipenuhi suara. Hati-hati. Han Sanqian menjaga Ning Yue di belakangnya dengan waspada, dan diam-diam mengamati setiap gerakan di sekitarnya. Panggilan. Hembusan angin dingin tiba-tiba bertiup, dan udara hitam pekat di sekitarnya mulai menghilang perlahan. Ketika udara hitam berangsur-angsur menghilang, benda-benda di udara hitam mulai muncul, dan mata Han Sanqian dan Ning Yue melebar. Bab 3898, 10.000 kuda dan ribuan pasukan. Melihat sekeliling, hampir semua yang Anda lihat adalah area kegelapan yang luas. Para prajurit kulit hitam telah mengubah hampir separuh gunung menjadi hitam saat ini. Dan bukan hanya itu saja. Dengan gunung ini sebagai titik pusatnya, melihat keluar pasti membuat kulit kepala orang mati rasa. Air hitam terus-menerus ke segala arah, seperti laut. Apakah ini keterlaluan? Ning Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Han Sanqian tersenyum menghina, beberapa hal terlihat seperti gertakan, tapi apa gunanya sebenarnya? Ning Yue sedikit terkejut, tetapi juga tersenyum tak berdaya. Sejujurnya, jika Anda tidak mengingatkan saya akan sedikit takut dengan formasi ini. Han Sanqian mengangguk, kamu harus memiliki kepercayaan diri,
tapi jangan meremehkan orang lain. Unta kurus lebih besar dari kuda. Terlebih lagi, unta kita kali ini jauh lebih besar dari unta biasa. Persetan denganmu, Han San Qian. Pada saat ini, raungan marah datang. Dengan bantuan beberapa orang, Ye Sijun perlahan sadar kembali. Dia marah, dia merasa sedih, dan dia hanya bingung. Dia sekarang memiliki keuntungan yang sangat besar, dan bahkan ludah ibunya sendiri dari 200.000 tentara sudah cukup untuk menenggelamkan 3.000 Han hidup-hidup. Tapi begitu saja, dia berpura-pura keren dan tetap dipukuli seperti ini. Dia tidak mengerti, dia benar-benar tidak mengerti, kenapa. Lalu bukankah dia harus memamerkan kekuatannya? Kalau begitu, bukankah seharusnya dia berpura-pura? Mengapa? Lihat pasukanku, sial, 200.000 orang. Aku tidak takut memberitahumu idiot, aku di luar sana, ada 200.000 orang, beraninya kau memukulku. Ye Sijun ingin menang kembali ingin memenangkan kembali momentum. Namun sayang sekali respon Han San Qian tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tapi sangat damai. Faktanya, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bicaralah, bajingan. Apakah kamu mendengar anjing menggonggong? Han San Qian bertanya pada Ning Yue di sampingnya sambil tersenyum. Ning Yue tersenyum, meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, gerakan mengangguknya penuh dengan sarkasme. Ye Sijun tidak tahan dengan penghinaan seperti itu dan bergegas maju untuk mengambil tindakan pada saat ini. Ming Yu dengan cepat menghentikannya dan berdiri di depan. Melihat Han San Qian, Ming Yu tersenyum dengan tenang. Han San Qian, meskipun kata-kata Si Jun agak tidak menyenangkan, saya yakin Anda tidak akan keberatan dengan situasi saat ini, bukan? Pasukanku yang terdiri dari 400.000 orang telah menjebak kalian berdua. Peluang apa yang kalian miliki? Kamu berjuang keras, tapi kamu hanya mengorbankan nyawa anak buahmu dengan sia-sia. Itu berarti puluhan ribu nyawa, termasuk kerabat dan teman Anda. Apa maksudmu? Han San Qian tersenyum dingin dan menatap Ming Yu. Jika Anda bersedia menyerah, saya tidak bisa menjamin apapun. Saya bisa menjamin nyawa saudara-saudara di bawah komando Anda, kata Ning Yue sambil tersenyum. Han San Qian tersenyum tipis, kedengarannya sangat menggoda. Bagaimana kalau saya memikirkannya? Zhu Yansuo meraung dengan marah, Han San Qian, jangan coba-coba menunda waktu. Sudah kubilang, kamu hanya punya dua pilihan hari ini, menyerah, atau mati bersama anak buahmu. Han San Qian melirik Zhu Yansuo dan mengerutkan bibirnya, sebenarnya, aku baru saja berpikir untuk menyerah, tapi sikapmu. Cek, aku tidak mau lagi. Zhu Yansuo tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar ini, tetapi sebelum dia bisa marah, Ming Yu sudah menggelengkan kepalanya padanya. Kemudian, dia menatap Han San Qian sambil tersenyum, Han San Qian, saya menyarankan Anda untuk memikirkannya lagi. Kedua belah pihak sedang bertarung. Bagi Anda, itu bukan apa-apa. Kamu dan aku pernah menjalin persahabatan pada suatu saat, dan aku tidak ingin kamu terjebak di dalamnya. Kamu harus memikirkannya, kan? Bagaimana kalau aku memberimu waktu 1/4 jam untuk memikirkannya? 1/4 jam. Han San Qian tersenyum, saya cukup menyukai sikap Anda. Oke, saya akan memikirkannya selama 1/4 jam. Setelah mengatakan itu, Han San Qian dan Ning Yue berbalik dan duduk di batu di sebelah mereka, tampak seperti sedang berpikir. Namun, meski penampilannya sangat bagus, siapapun yang memiliki pandangan tajam dapat melihat sekilas bahwa Han San Qian jelas-jelas berpura-pura sedang berpikir dan benar-benar sedang memancing. Ye Sijun melirik ke arah Zhu Yansuo. Meskipun Zhu Yansuo mengetahui hal ini, dia tidak bisa berkata banyak. Ye Sijun melihat ke arah Futian lagi, dan Futian melakukan hal yang sama. Jadi, dia tidak bisa duduk diam lagi dan langsung berdiri dengan seekor babi. Kepala di kepalanya. Bab 3899, hanya bermain-main denganmu. Cukup, Han San Qian, kamu boleh memilih jika kamu mau, dan jika kamu tidak memilih, kamu bisa mengalahkanku. Apa yang kamu lakukan di sini berpura-pura? Ye Sijun berteriak dengan marah. Han San Qian sedikit bingung dan menatapnya dengan wajah bingung, bukankah ini yang kamu minta aku pikirkan? Dan kamu tidak mengizinkanku.
Lagi pula, apakah ada yang salah denganku seperti ini? Ming, Penatua Shenlong, jangan buang waktu bersamanya, dia jelas mengulur waktu, kata Ye Sijun dengan marah kepada Ming Yu. Ming Yu sedikit kesal dengan sikap impulsif dan ketidaktaatan Ye Sijun terhadap perintah. Jika Ye Sijun bisa memahami banyak hal, bagaimana mungkin dia, Ming Yu, tidak memahaminya? Han Sanqian memang sedang main-main, tapi Ming Yu tidak ingin langsung merusak wajahnya. Karena jelas jika Han Sanqian bisa diselesaikan tanpa paksaan, maka itu akan menjadi akhir terbaik bagi semua orang. Dalam pertarungan berdarah, Han Sanqian akan mati banyak orang, tapi bisakah Ming Yu dan yang lainnya mempertahankan kekuatan mereka? Belum tentu. Jadi, pada akhirnya, Ming Yu takut dengan kemampuan mesum Han Sanqian, jadi dia bersedia melihatnya terus berakting. Ming Yu melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa Ye Sijun tidak perlu berkata lebih banyak, tentara kita sedang menekan perbatasan, jadi bagaimana jika kita memberinya 1/4 jam tambahan? Ya, Tuan Ye, apa yang dikatakan Penatua Shenlong benar. Bagaimanapun, Han Sanqian hanyalah sepotong kue di saku kita, seekor semut di dalam panci. Jika kita memberinya waktu untuk memikirkannya, mungkinkah dia bisa terbang? Su Yansuo Ye Dao. Wajah cemas Ye Sijun hampir ditutupi dengan topeng rasa sakit, tapi Han Sanqian sangat licik. Mari kita beri dia waktu. Tidak ada yang tahu trik apa yang akan dia lakukan nanti. Mendengar ini, Han Sanqian diam-diam menatap Ning Yue, dan keduanya saling memandang dan tersenyum. Si bodoh sudah sekian lama menjadi bodoh dan akhirnya tertipu, tapi sayangnya tidak ada yang memperhatikannya. Saya tidak tahu apakah ini tragedi atau komedinya. Tuan Muda Ye, tidak perlu khawatir. Futian tersenyum lembut, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Han Sanqian ini memang sangat bijaksana dan memiliki kota yang sangat dalam, tetapi apa yang disebut berbagai perhitungan hanya ada di beberapa lingkungan. Ia mungkin memang dapat membalikkan keadaan pertempuran, dan bahkan mengalahkan lebih banyak dengan lebih sedikit, tetapi di bawah tekanan kekuatan yang absolut dan absolut, semuanya tidak masuk akal. Setelah selesai berbicara, dia melihat ke arah Han Sanqian dan mencibir dengan muram, benarkah, Han Sanqian? Tak perlu dikatakan, kata-kata ini sepertinya menghibur Ye Sijun, tetapi sebenarnya itu adalah peringatan bagi Han Sanqian, dan dimaksudkan untuk memberitahu Han Sanqian agar tidak bermain-main saat ini. Itu semua pekerjaan sia-sia, semuanya sia-sia belaka. Kepala klan Fu pantas menjadi kepala keluarga besar, dan dia layak menjadi orang tua. Analisisnya masuk akal dan beralasan. Han Sanqian mengangguk sebagai jawaban, apa yang dikatakan kepala Fu tidak salah sama sekali. Sekarang keunggulannya sudah dinilai. Bagaimana saya masih bisa memiliki pemikiran kecil? Hei, aku baru saja memikirkan tentang apa yang harus kulakukan setelah aku menyerah. Bagaimanapun, Penatua Shenlong hanya berjanji untuk memastikan keselamatan anak buahku. Ya, kata Han Sanqian, dan hanya bisa menghela nafas. Tapi kemampuan aktingnya yang buruk sungguh mengecewakan. Bukan terserah padaku bagaimana kamu menghadapinya, tapi yang bisa aku jamin adalah aku akan menjadi perantara atas namamu, jawab Ming Yu. Han Sanqian tersenyum, Penatua Shenlong memohon padaku. Sepertinya aku belum tentu akan mati. Ning Yue melirik Han Sanqian dan berkata, sepertinya itu tidak akan terjadi lagi, selama kamu mau patuh. Maka penyerahan ini harus benar-benar dipertimbangkan, Han Sanqian menyelesaikan kata-katanya, dan kemudian, kali ini, dia benar-benar mengerutkan kening dan sepertinya berpikir serius. Melihat ini, Ming Yu dan yang lainnya akhirnya menghela nafas perlahan, lagi pula, pada saat ini, kata-kata mereka sebelumnya sepertinya memiliki efek. Setelah beberapa saat, Han Sanqian mengangkat kepalanya dari pikirannya yang dalam, sudah hampir waktunya. Ming Yu melirik Su Yansuo dan secara intuitif memberitahunya bahwa sepertinya kurang dari 1/2 jam telah berlalu. Su Yansuo mengangguk, membenarkan bahwa tebakan Ming Yu benar, dan kali ini dia bertanya, ini baru 1/2 jam. Apakah kamu yakin sudah waktunya? Ada di sini, tapi ini bukan waktunya bagiku untuk memikirkannya, tapi... Han Sanqian tersenyum jahat, sudah waktunya untuk mengalahkan anjing yang tenggelam itu. Bab 3900 Pukuli Anjing yang Tenggelam. Mendengar ini,
Sekelompok orang jelas tercengang. Apa artinya? Memukul anjing yang tenggelam. Siapa anjing waduk? Tidak ada seorang pun yang terlihat seperti siapapun di sini. Jika saya harus mengatakan bahwa satu orang lebih seperti anjing yang tenggelam, saya khawatir hanya Han Sanqian yang lebih seperti anjing yang tenggelam. Tapi karena kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu bukan dia. Wajah Zhu Yansuo menjadi dingin. Han Sanqian, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang kamu bicarakan? Han Sanqian tersenyum menghina, siapa lagi yang ada di sini selain aku? Aku lupa. Otak anjing ini pasti tidak sebaik otak manusia. Wajar kalau tidak bisa berefleksi. Dalam hal ini, saya akan membuatnya lebih jelas, sehingga Anda dapat mendengar saya dengan jelas. Kubilang kamu adalah anjing-anjing itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang termasuk Ming Yu segera menjadi marah, dan api berkobar di hati mereka. Sial, kamu masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu saat ini. Kamu bajingan, mari kita lihat apakah aku tidak membuka mulutmu. Sial, jika kamu tidak menangis sampai kamu melihat peti mati itu, bunuh dia. Kerumunan menjadi bersemangat dan marah, dan sekelompok orang menunjuk ke arah Han Sanqian dan mengutuk. Ming Yu, yang selalu relatif tenang, tidak melakukan apapun untuk menghentikannya saat ini, dan dia juga sangat kesal. Dia memberi cukup wajah pada Han Sanqian, dan bahkan memberinya waktu untuk mempertimbangkan dengan serius apakah akan menyerah, tetapi yang terjadi adalah Han Sanqian bertindak begitu ceroboh. Han Sanqian, jika itu masalahnya, jangan salahkan aku karena kejam, teriak Ming Yu dingin. Sejak kamu mengkhianati Su Yingxia, tidak ada emosi antara kamu dan aku. Ming Yu, aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa aku tidak pernah berpikir untuk menyerah dari awal sampai akhir. Meskipun aku, Han Sanqian, bukanlah orang yang sangat kuat, ketika harus menyerah, bukan giliranmu untuk menerimanya. Jadi, apa yang Ye Sijun katakan tadi benar. Aku telah mempermainkanmu selama ini. Sayang sekali orang bodoh itu pun melihatnya, tapi kamu belum mengetahuinya. Setelah mengatakan ini, Han Sanqian dan Ming Yu tersenyum pada saat bersamaan. Ye Sijun memiliki emosi yang campur aduk di wajahnya. Omong kosong Han Sanqian sepertinya dia sedang memujinya, tapi sepertinya dia sedang memarahinya. Kamu dan aku kejam, jadi mari kita lihat kebenaran di bawah pedang dan senjata. Seluruh pasukan mematuhi perintah. Mengaum. 200.000 tentara berteriak serempak, dan suaranya nyaring dan nyaring. Membunuh. Mengaum. Mengikuti teriakan keras Ming Yu, pasukan berkekuatan 200.000 orang menyerang secara langsung seperti air laut yang tiba-tiba menghadapi gelombang besar, membanjiri langit dan bumi. Han Sanqian mengerutkan kening, dan setelah saling memandang dengan Ming Yu, dia tiba-tiba mundur dan langsung menuju ke puncak gunung. Bunuh, bunuh untukku, sudah kubilang, siapapun yang mengambil kepala Han Sanqian akan diberi hadiah besar. Ye Sijun berteriak dengan marah. Pasti ada pria pemberani yang mendapat hadiah besar begitu Ye Sijun selesai berbicara, tentara mempercepat dan mengejarnya. Dengan satu gerakan, semuanya bergerak, dan pasukan hitam pekat itu seperti seekor naga, berputar menuju puncak gunung. Han Sanqian dan Ning Yue telah mencapai puncak gunung dalam sekejap mata, dan sekarang mereka menemukan bentuk gunung yang cekung. Bentuk cekung adalah satu-satunya cara untuk mencapai puncak, kedalamannya sekitar 10 meter dan panjang 30 meter, ini adalah alamat yang dipilih Han Sanqian sebelumnya. Begitu mereka melewati jalan cekung ini, Han Sanqian dan Ning Yue langsung berhenti, berbalik dan melihat pasukan musuh berpakaian hitam yang hampir memadati seluruh jalur cekung. Semua ikan ini telah masuk ke jaring ikan, Han Sanqian tertawa dingin. Ning Yue melihat ke puncak gunung di kedua sisi dan tersenyum, sepertinya ucapanmu sangat menular. Bukan hanya ikannya yang masuk ke jaring, tapi kuncinya adalah jaringnya penuh dengan ikan. Han Sanqian berkata sambil tersenyum, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak pandai dalam hal apapun, kecuali aku sedikit lebih tampan. Kamu tahu, begitu orang ini menjadi tampan, dia pasti akan membuat orang iri. Cantik. Ning Yue tersenyum tak berdaya, dan melanjutkan, namun, meskipun kamu tampan, setidaknya kamu harus melindungi wajahmu sekarang, jika tidak, kamu akan dipukuli sampai ke kepala babi sebentar lagi.
Han Sanqian mengangguk, melihat pasukan kegelapan semakin mendekatinya, dia tiba-tiba membalikkan tangannya. Kamu Huang. Ledakan. Sebuah penghalang besar tiba-tiba muncul di depan semua orang, dan mereka tiba-tiba merasa seolah-olah menabrak tembok besi. Tepat ketika mereka panik, tragedi terjadi.